Oh, baik Pak Made, silakan Pak Made, duluan Pak Made. Baik, selamat malam Pak Gentur. Selamat malam Pak Made. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sampean Pak Made kabarnya? Sehat juga Pak Gentur. Ya, pertama saya terima kasih Pak Gentur udah mau datang, kita mau sharing. Jadi akhir-akhir ini kan saya lihat setiap kali habis ngajar Pak Gentur kok wajahnya muram. Kayak murung, kayak banyak pikiran gitu. Mungkin Pak Gentur bisa sharing sih, apa sih yang masih menjadi uh, unek-unek Pak Gentur selama ini terkait dengan situasi di sekolah kita. Oh, iya Pak Made, terima kasih sudah perhatian sama saya ini. Memang saya rasakan akhir-akhir ini kan saya merasa selama saya pembelajaran yuk saya rasakan kurang maksimal gitu Pak Made. Karena dalam hal ini kalau dulu saya punya lapangan yang cukup luas, tapi berhubung sekarang ini karena sudah banyak dibangun kelas baru, juga dipakai untuk lapangan upacara sehingga dipakein paving, sehingga hal tersebut mengurangi jumlah lahan yang bisa digunakan untuk pembelajaran saya. Karena pembelajaran saya itu kan lebih banyak, artinya mungkin bisa dikatakan 90% lebih Pak ya, lebih banyak praktek di lapangan. Sedangkan kalau kondisi seperti ini dengan kondisi lapangan yang kurang aman karena lantainya itu berupa paving yang mengakibatkan kalau siswa jatuh itu kan lebih mudah terluka Pak Made. Nah itu saya kadang-kadang merasa kurang maksimal dalam pembelajaran itu Pak Made. Nah itu yang saya rasakan Pak Made. Oh iya ya, jadi Pak Gentur itu kurang maksimal, merasa kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak Pak Gentur, terutama terkait dengan lapangan ya, ataupun sarana Fasilitas lah prasarana bisa yang dikatakan Pak menunjang, Made. ya fasilitas lah ya, fasilitas yang Ya, menunjang untuk pembelajaran PJOK. Ya memang betul Pak, namanya guru guru penjas kan hampir 75% mungkin atau bahkan lebih itu praktik. Jadi selama ini mungkin Pak Gentur nggak mungkin dong kita berhenti. Apa sih upaya yang sudah Pak Gentur lakukan untuk apa namanya mengatasi masalah tersebut? Jadi kita fokusnya ke situ dulu Pak. oh ya Pak Made, karena ini kan dituntut yang penting solusi tercepat dulu Pak Made ya. Kalau solusi tercepat yang saya lakukan selama ini mungkin saya lebih banyak menerapkan modifikasi pembelajaran Pak Made. Kalau misalkan kita sedang pembelajaran lempar lembing, itu kan membutuhkan lapangan yang cukup luas karena lemparan tersebut bisa jadi menghasilkan lemparan yang jauh gitu loh Pak Made. Nah, bisa saya akali mungkin saya kasih berupa parasut atau sebagai pemberat sehingga lemparan yang dihasilkan oleh anak tidak terlalu jauh sehingga bisa masih aman dilakukan di lingkungan yang tidak terlalu luas. Kemudian untuk olahraga lain misalkan seperti sepak bola. Nah, saya buat juga modifikasi sebagaimana mungkin, sebisa mungkin eh, tidak mengandalkan kontak fisik anak. Artinya saya batasi kontak fisik anak yang bisa berakibat pada anak itu jatuh karena cedera bisa jadi karena terkena paving gitu Pak Made. Paling sementara yang bisa saya lakukan berupa modifikasi pembelajaran Pak Made. Oh iya Pak, jadi sementara itu Pak ya. Tapi kan tentunya ada angan-angan Pak Gentur. Artinya biar potensi siswa itu bisa maksimal. Yang tadinya sudah maksimal kan lebih maksimal lagi. Berarti kan harus ada lapangan yang menunjang, Pak ya. Ya, Begitu kira-kira, Pak. ya memang harapan saya ke depannya mungkin akan lebih baik jika bisa diadakan semisal lapangan yang lebih proper gitu Pak Made. Nah, Diupayakan entah itu melalui bantuan pihak terkait yang bisa mengupayakan supaya sekolah kami bisa mempunyai lapangan yang proper untuk digunakan sebagai fasilitas pembelajaran olahraga gitu Pak Made. oke, berarti
Itu yang menjadi permasalahan kedua. Kalau saya garis bawahi di situ, berarti tidak mungkin dong Pak Gentur belum ada upaya. Pasti sudah ada upaya untuk mengadakan itu sebelum-sebelumnya. Kira-kira bisa diceritakan Pak, apa kira-kira yang sudah Pak Gentur pernah lakukan untuk eh, memenuhi cita-cita Pak Gentur itu? Oh iya Pak Made, sebenarnya saya sudah beberapa kali Pak Made ya, saya sharing, saya sounding dengan teman-teman saya sesama guru olahraga di sekolah saya, karena kebetulan di sekolah saya ada 3 guru mata pelajaran olahraga. Itu sudah, eee, saya ajak sharing, saya ajak sounding, yang kemudian hasilnya, sempat juga saya pernah teruskan kepada ibu kepala sekolah supaya, bisa menanggapi, eee, program dari kami. Karena yang namanya pendidikan jasmani tanpa lapangan yang memadai itu kayaknya kok, kurang afdol gitu loh Pak Made, kurang kurang pas gitu. Jadi sudah, di tahap kami masih, eee, obrolkan dengan, ibu kepala sekolah gitu Pak Made. Oh iya Pak, jadi itu sudah langkah tepat Pak. Artinya tidak hanya sendiri Pak Gentur memikirkan itu, sudah mengkomunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Kepala Sekolah Pak? Nah, untuk tanggapan dari beliau sebenarnya, dia mendukung, eee, dan mengapresiasi upaya dari, program yang kami usulkan Pak Made. Cuman mungkin karena masih, eee, keterbatasan segala sesuatunya, karena yang namanya pengadaan lapangan itu kan tidak seperti Roro Jonggrang Pak Made ya, yang membuat 1000 candi dalam satu malam gitu. Itu butuh proses, butuh waktu, dan juga mungkin butuh, eee, pendukung yang lain gitu Pak Made. Betul, betul Pak. Jadi memang artinya Pak Gentur kalau diskalakan Pak, upaya Pak Gentur dari awal punya angan-angan itu, kalau kita skalakan 1 sampai 10, Pak Gentur ada di angka berapa Pak untuk mengupayakan itu? Mungkin karena masih dalam angan-angan dalam benak dan, masih bentuknya apa Pak Made ya, istilahnya masih rencana gitu Pak Made ya. Mungkin masih di skala 4 Pak Made. Mungkin kalau nanti sudah kita buatkan proposal, kita tembuskan kepada dinas dan sebagainya, mungkin, eee, bisa beranjak ke skala 8, bahkan kalau sudah terwujud itu kan nanti bisa ke skala 10 gitu Pak Made. Jadi betul itu Pak, itu ide yang bagus Pak. Jadi pertama Bapak sudah berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kedua Bapak sudah punya rencana untuk membuat proposal, baik itu ditunjukkan ke Dinas Pendidikan maupun nantinya tidak menutup kemungkinan bisa ke komite seperti itu Pak. Itu kira-kira kalau menurut saya pribadi itu sudah langkah yang tepat Pak Gentur. Jadi di skala 4 itu sudah bagus Pak Gentur, tinggal sekarang Pak Gentur untuk rencananya, rencana aksinya. Kira-kira seperti apa gambarannya seperti itu Pak? Oh, kalau mungkin Pak Made ya, nanti saya pertama, eee, ajak rekan-rekan saya sesama guru PJOK ya, Pak Made, untuk membuat perencanaan, eee, membuat sketsa istilahnya, eee sketsa lapangan dan sebagainya. Kemudian nanti kami juga minta rekan-rekan guru yang lain ya untuk membantu kami tentu saja. Terus nanti kita naikkan kepada Ibu Kepala Sekolah, terus dengan harapan juga ada uluran tangan atau kontribusi mungkin juga dari, wali murid yang kami harapkan kontribusinya Pak Made, karena sekolah ini, kalau hanya guru saja tanpa peran dari orang tua, tentu saja tidak akan berjalan dengan, baik gitu. Terus kemudian mungkin baru kami lanjutkan, kalau memang dirasa belum bisa atau belum, ada solusi yang konkret, nanti kita coba ajukan ke, dinas terkait. Nah, misalkan dalam bentuk dana alokasi khusus atau,
bantuan-bantuan dana yang lain gitu Pak Made. Oke, jadi sudah tepat sekali tuh Pak. Luar biasa. Jadi memang seperti itu. Saya juga sependapat dengan Pak Gentur. Nah, untuk sebuah rencana, sebuah aksi tentunya ada ininya Pak. Kira-kira apa ya, penyemangat lah. Siapa yang kira-kira Pak Gentur percayakan untuk memotivasi Pak Gentur agar terrealisasi apa yang Pak Gentur programkan tersebut. Wah sebenarnya mungkin banyak Pak ya, karena rekan-rekan itu sesama guru olahraga juga mendukung artinya kan. Artinya kami bertiga mungkin saling mendukung Pak Ode, saling menyemangati, saling mensupport, dan saling bisa mengingatkan Pak Ode dengan harapan program kami bisa terwujud dan tercapai dengan hasil yang maksimal dan hasilnya nanti bisa berimbas kepada pembelajaran kami yang lebih berkualitas lagi gitu Pak Made. Ya, jadi kapan kira-kira Pak Gentur mau direalisasikan rencana itu, mau ditindaklanjuti? Kalau ditanya kapannya, karena ini kebutuhannya kan sudah eh, dirasakan Pak Made ya, artinya dalam saat-saat sekarang ini kami sudah membutuhkan artinya. Dan kalau memang kondisinya sedemikian ini, saya rasa lebih cepat lebih baik. Artinya mungkin 1 minggu ke depan atau dalam bulan ini kalau nanti ada waktu dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah dan juga dengan wali murid, mungkin kita bisa konsolidasikan bersama supaya cepat eh, ditemukan solusi dari permasalahan ini gitu Pak Made. Ada jalan keluarnya gimana cara mengadakan fasilitas yang proper atau memadai gitu Pak Made. Oke, jadi sudah tidak sabar ini Pak. Saya juga pengen juga ikut serta di dalamnya, walaupun saya bukan guru PJOK, tapi saya ingin juga apa ya, berkolaborasi lah membantu Pak Gentur dengan guru-guru atau teman-teman guru PJOK yang lainnya. Oke Pak, mungkin cukup dulu sesi kita. Artinya apa ya, obrolan kita mudah-mudahan bisa apa ya, bermanfaat lah. Gimana perasaan Pak Gentur? Iya Pak Made. Ada nggak manfaatnya Sebenarnya obrolan kita ini? setelah kita tuangkan dalam bentuk diskusi ini sedikit lega Pak Made dan sedikit membuka gerbang pertama dari saya untuk melangkah ke depannya gitu Pak Made. Karena sebelum-sebelumnya saya masih ragu apakah eee, pendapat saya ini kira-kira bisa diterima atau kira-kira masuk akal untuk bisa dijalankan gitu Pak Made. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Made, alhamdulillah saya merasa bisa sedikit bersemangat gitu Pak Made untuk memulai dari program pengadaan atau perbaikan lapangan ini Pak Made. Terima kasih nih Pak Ya, Made. sama-sama Pak Gentur. Berganti peran ya Pak selanjutnya Pak. Langsung ini Pak Made. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Pak Made, selamat malam Pak Made. Selamat malam Pak, Sugeng Dalu Pak. Iya, bagaimana kabar sampean di sana? Sehat? Sehat, sehat Pak. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Nah ini Pak Made, saya ini kan eh, ada waktu luang ini Pak Made, tapi saya harap dalam malam ini karena kita diberikan waktu, ada kesempatan, saya pengen nanti meminta waktu jenengan sebentar ya Pak Made ya, untuk kita bisa sama-sama sharing. Siapa tahu selama dalam bergaul dengan saya di sekolah atau ada kegiatan Pak Madi di sekolah, Pak Madi menemukan kendala atau permasalahan yang mungkin ketika kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kita nanti bisa sama-sama eh, mencarikan solusi gitu Pak Madi. Kira-kira Pak Madi punya apa keresahan atau apa yang bisa disampaikan gitu Pak Madi? Iya, wah ini tepat sekali nih Pak, gayung bersambut Pak. Jadi begini Pak, eh, saya kan mengajar mata pelajaran agama Hindu. Jadi kalau melihat apa peserta didik saya yang tidak begitu banyak, artinya kan
selama ini saya belajarnya itu di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu kan ada salah satu ruangan yang dikhususkan atau difungsikan untuk saya dan anak-anak belajar. Cuma pada perjalanan waktu itu namanya perpustakaan itu kan sering dijadikan tempat untuk berkumpulnya anak-anak yang lain untuk apa ya, mencari bahan pelajaran. Artinya tidak hanya saya saja yang memfungsikan itu. Nah, secara tidak langsung itu pun akan mempengaruhi dari apa namanya, konsentrasi peserta didik saya dalam menerima pelajaran. Di satu sisi juga saya memahami, memaklumi keadaan sekolah kita karena gedungnya sudah penuh, artinya murid siswa banyak. Jadi saya juga memakluminya kenapa saya ada di sana seperti itu dengan anak-anak yang lain. Kemudian selain itu kita sebentar lagi juga sudah masuk kurikulum merdeka. Saya juga belum punya bahan ajar untuk buku-buku kurmer untuk mata pelajaran agama Hindu. Jadi itu juga menjadi apa ya, unek-unek saya bagaimana ini gitu. Jadi itu kira-kira Pak Gentur yang saya risaukan selama ini. Iya Pak Made ya, kalau bisa saya bayangkan kalau saya di posisi Pak Made, dengan kondisi demikian artinya ketika kita mengajar, kita tidak punya, ruangan yang, proper yang artinya ruangan khusus di mana Pak Made kan sekarang ini masih bergabung dengan perpustakaan gitu Pak Made, ruang untuk mengajar ya. Jadi banyak distraksi mungkin ya, banyak, gangguan yang mungkin menjadikan Pak Made ini kurang fokus untuk mengajar gitu Pak Made ya, termasuk anak-anaknya juga pasti pasti susah untuk fokus untuk belajar gitu, ketika masih asik-asik mendengarkan pelajaran ketika ada yang datang untuk pinjam buku gitu Pak Made ya. Wah itu kan pasti Iya, Pak. terganggu, langsung buyar seketika itu kan gitu. Terus, dari buku pelajaran atau bahan ajar dari Pak Made ini juga masih mengalami kekurangan gitu Pak Made ya. Intinya Iya. Eee, untuk supplier atau distributor yang ada di Lampung ini kan mungkin untuk, agama Hindu mungkin masih kurang dibandingkan dengan, di daerah Bali misalkan gitu Pak Made. Jadi Pak Made masih kesulitan gitu ya Made untuk mengakses, bahan ajar yang, eee, proper gitu Pak Made ya. Jadi saya Iya, pengen Pak. tahu Pak Made harapannya apa gitu Pak Made? Biar, eee, diskusi kita nanti arahnya bisa mencapai harapan dari yang Pak Made inginkan itu. Harapannya ya tentunya sesuai dengan falsafah KHD, artinya menciptakan salah satunya menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Artinya pengen punya ruangan sendiri, Pak, punya kelas gitu loh maksudnya. Artinya biar tidak apa ya, biar tidak gabung di perpustakaan itu harapannya. Yang kedua juga tersedianya sumber belajar buku-buku pendidikan agama Hindu yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Itu dua harapan itu, Pak. Oh oh, Pak Made ya. Eee, kalau boleh tahu Pak Made, sampean selama ini kira-kira ada upaya nggak untuk mencapai harapan itu? Sudah, mengupayakan hal apa saja gitu kira-kira Pak Made? Dari skala Sudah, 1 Pak, sampai 10 misalkan, Pak Made di sudah mengupayakan skalanya ini dalam skala berapa itu gitu Pak Made? skala 5 lah, Pak ya. Skala 5 Mhm. karena bukan tidak pernah mencoba, artinya saya sudah mencoba juga bermusyawarah dengan kepala sekolah sebelumnya, kemudian kepada Wakasaprasnya, kemudian dengan tata usaha juga sudah pernah saya komunikasikan, dan pernah juga saya sudah punya kelas di belakang, Pak, di kelas 3 yang sekarang. Cuma kan karena animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita itu tinggi, akhirnya kelas itu difungsikan lagi untuk kelas umum seperti itu. Jadi saya kembali lagi ke perpustakaan seperti itu, Pak. Kemudian untuk buku-bukunya saya juga sudah menghubungi Kemenak, Pak, menghubungi Kemenak di Krui, eh, tapi belum ada tanggapan karena mungkin ya memang belum ada dari Dirjen dari pusat belum ada, jadi ya tetap saya menunggu. Jadi sudah berupaya, Pak, seperti itu. Oh oh, Pak Made ya. Artinya,
Pak Made ini sudah mengupayakan sampai skala 1 sampai 10 mungkin sudah di skala 5 gitu tadi Pak Made ya. Artinya, eee, ada beberapa langkah, ada beberapa step yang sudah Bapak tempuh, tetapi dalam hal ini karena masih, eee, butuh, perbaikan ke depan, artinya masih belum tercapai gitu Pak Made ya. Nah, Pak Ya, Made, Pak. sampean kan sudah, berupaya gitu Pak Made ya. Kira-kira kalau dalam upaya tersebut, ada nggak peluang untuk Pak Made bisa menemukan solusinya kira-kira gimana Pak Made? Ada peluang sedikit Ada, atau Pak. Nah, potensi dari itu sekolah yang atau apa, yang kira-kira bisa jadikan nanti solusi buat, eee, hambatan yang sampean alami ini gitu Pak Made? ada, Pak, itu yang ingin saya komunikasikan dengan Pak Gentur. Jadi kan saya melihat ada di pojok itu ruangan yang difungsikan untuk gudang, Pak. Itu kelas Mhm. sih, Pak. Tapi ada juga barang-barang yang saya rasa sudah bisa dikeluarkan dan tersisa setengah dari kelas tersebut. Jadi angan-angan saya itu pengen saya sekat, Pak. Jadi separuh untuk fungsikan untuk gudang, untuk tempat-tempat menyimpan alat-alat pramuka dan lain sebagainya. Dan separuhnya lagi saya fungsikan untuk eh, saya belajar dengan anak-anak gitu. Cuma kan saya masih canggung, Pak, apa masih dikasih apa enggak ya gitu, diizinkan apa enggak sama ibu kepala sekolah gitu. Kemudian untuk buku-buku juga saya juga agak canggung Pak ngomongnya karena melihat kan namanya dana Pak, semua apa terhubung dengan dana. Jadi saya masih canggung untuk mengkomunikasikan itu dengan ibu kepala sekolah seperti itu. Oh gitu Pak Made. Tapi kalau saya lihat tadi saya rasakan solusi mungkin yang ditawarkan Pak Made ini sudah lumayan bagus Pak Made. Artinya, eee, kalau saya boleh menyarankan artinya, eee, yang penting kita semangat dulu Pak Made, semangat kita upayakan gitu Pak Made. Saya, dengar tadi Pak Made sudah ada solusi kalau bagaimana menyekat yang sekarang ada lokal kosong digunakan sebagai gudang untuk bisa kita, sekat terus bisa dimanfaatkan menjadi, eee, ruang komunal Pak Made ya, ruang bersama artinya sebelah gudang dan sebelahnya lagi untuk sampean bisa melakukan pembelajaran. Itu udah, eee, pas mungkin Pak Made kalau menurut saya. Terus kalau untuk masalah buku juga masuk akal juga Pak Made, kalau di sini di Lampung mungkin kurang ada distributornya, kalau sampean punya link yang ada di, eee, Bali atau di Denpasar sana mungkin bisa, dijadikan alternatif solusi mungkin Pak Made ya. Mungkin bisa jadi, eee, dengan pertolongan dari sanak saudara yang ada di sana mungkin bisa mengadakan buku yang ada di, buku agama Hindu yang bisa dipakai untuk pembelajaran Pak Made. Nah terus Pak Made, eee, dalam upaya tersebut kira-kira Pak Made, bisa dilaksanakan kapan Pak Made? Dan mungkin ada nggak rekan-rekan yang bisa membantu Pak Made atau, ikut serta berpartisipasi dalam upaya, eee, program Pak Made yang menyekat, ruang kelas dan juga pengadaan buku pembelajaran agama Hindu gitu Pak Made? Ya Pak. Jadi kalau untuk penyekatan ruangan itu nanti kalau kita sudah diizinkan oleh ibu kepala sekolah secepatnya Pak, karena kita sudah masuk di tahun ajaran baru. Jadi secepatnya kita usahakan dan saya minta bantuan ke Pak Marman dan guru-guru yang laki-laki, artinya mohon bantuannya untuk mengkondisikan kelas tersebut untuk saya fungsikan sebagai kelas agama Hindu seperti itu. Kemudian untuk untuk buku-buku itu juga saya kembali lagi ke kepala sekolah karena saya sudah menghubungi Kementerian Agama juga kantornya yang wilayah Krui juga belum ada. Jadi kan otomatis saya komunikasi dengan ibu kepala sekolah dulu. Kalau memang sudah ACC ya secepatnya saya hubungi penerbitnya di Denpasar untuk memesan buku seperti itu, Pak. Jadi Pak Marman yang saya ini karena kan beliau ini istilahnya di sekolah kita kan pamtuhannya gitu, Pak. Bagus berarti Pak Made, memang, eee, lebih bagus kalau kita libatkan beliau karena
selain beliau juga sebagai pengetua, beliau juga bisa, mengingatkan Pak Made ya, menjadi, Ya, pengingatlah, "Pak Made sudah dijalankan belum?" Gitu. Berarti Pak Marman ya, mungkin bisa dijadikan, pengingatnya gitu Pak Made sebagai, acuan untuk Pak Made bisa menjalankan program ini gitu Pak Made. Nah, ya, Pak Made, dan juga yang masalah buku karena melibatkan dana gitu Pak Made ya, artinya Pak ya, Made juga sudah pas nanti menghubungi Ibu kepala sekolah. Saya rasa juga kalau, untuk kebaikan bersama artinya untuk kemajuan sekolah pasti beliau akan mendukung dengan berbagai upaya gitu Pak Made ya. Tinggal, Pak Made semangat, Pak Made, percaya diri untuk menyampaikan gagasan Pak Made kepada beliau gitu Pak Made ya. Eee, ya. saya rasa mungkin, ini cukup Pak Made ya. Saya pengen tahu Pak Made setelah kita ngobrol sharing-sharing ini sampean perasaannya gimana Pak Made? Apakah, eee, sudah ada perubahan dari sebelum kita sharing gitu Pak Made? Ada Pak. Jadi senang saya udah bisa sharing dengan Pak Guntur. Tadinya saya kan kalau dibilang itu orangnya pemalu Pak. Isinan kalau orang Jawa bilang. Artinya Ya, menyampaikan unek-unek itu perlu penguatan dari kawan, dari saudara seperti itu. Jadi setelah kita sharing, jadi bisa memperkuat saya lagi untuk mewujudkan itu apa yang menjadi keangan-angan saya seperti itu Pak. ya, baik Pak Made. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Made. Kalau memang ada keluh kesah, jangan sungkan-sungkan Pak Made ya. Kita, cari waktu, kita cari tempat, kita bisa duduk bersama, ngobrol sambil ngopi atau apa, yang penting, kita bisa saling, mencurahkan keresahan kita demi kemajuan sekolah kita gitu Pak Made. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam Pak Made. Malam Pak Guntur, terima kasih.